Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian pada hari ini sehat walafiat. Kita semangat belajar. Kita mulai pelajaran materi IPA terpadu dengan kita mulai ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 materi yang akan kita bahas adalah objek IPA dan pengamatannya. Sebelum melangkah lebih jauh, agar kalian tahu apa sih dari materi ini yang akan kita capai. Yang akan kita capai adalah kalian mampu melakukan pengamatan objek IPA dengan tepat melalui kegiatan diskusi. Yang kedua, kalian mampu melakukan beberapa jenis keterampilan proses sains dasar dan menerapkan beberapa sikap ilmiah dengan benar melalui kegiatan praktikum. 3. Peserta didik mampu menganalisa pengukuran beserta satuan dan besaran dalam pengukuran melalui kegiatan eksperimen dan diskusi dengan tepat dan benar. Di buku kalian, halaman 1, bab 1, kalian perhatikan gambar di hadapan kalian. Kedua orang tersebut sedang melakukan kegiatan menghitung frekuensi denyut nadi. Satu orang bertugas sebagai penghitung frekuensi denyut nadi, sedangkan yang satunya bertugas sebagai probandus. Menghitung frekuensi denyut nadi dilakukan dengan cara menekan kuat arteri yang ada di pergelangan tangan dengan menggunakan jari tangan. Jika denyut nadi selama 1 menit dengan bantuan stopwatch atau jam tangan, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi denyut nadi seseorang berada dalam batas normal atau tidak normal. Apakah kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengamatan IPA? Kamu akan mengetahui jawabannya setelah mempelajari materi dalam bab ini. Pada persesi di depan telah kita ketahui atau kamu ketahui bahwa kegiatan menghitung frekuensi denyut nadi seseorang merupakan salah satu kegiatan pengukuran. Pengamatan dan penyelidikan yang dilakukan melalui kegiatan pengukuran merupakan salah satu cara dalam mempelajari IPA. Dalam mempelajari IPA diperlukan berbagai keterampilan proses dan sikap ilmiah. Apa yang dimaksud dengan keterampilan proses dan sikap ilmiah? Coba sebutkan apa saja yang termasuk keterampilan proses dan sikap ilmiah. Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan IPA. Selain itu, kamu juga akan belajar tentang berbagai keterampilan proses dan sikap ilmiah. Coba kita perhatikan lebih lanjut tentang penyelidikan IPA. IPA merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. IPA juga sering disebut sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Para ahli di bidang IPA dikenal dengan sebutan saintis. IPA terbentuk dari proses penyelidikan yang terus-menerus. Siapa saja yang berkeinginan melakukan memahami alam dan menyelidiki hukum-hukumnya harus mempelajari gejala alam atau peristiwa alam dan segala hal yang terlibat di dalamnya. Gejala alam meliputi gejala biotik dan abiotik. Gejala biotik terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang, reproduksi, serta bergerak. Gejala abiotik terjadi pada benda mati, misalnya angin bertiup, gunung api meletus, dan air sungai mengalir ke laut. Nah, pengamatan merupakan salah satu kegiatan dalam mempelajari IPA.
untuk memahami cara-cara pengamatan terhadap suatu objek, kita harus melakukan kegiatan sebagai berikut. Kita mengamati, yang pertama kita harus seksama mengamati ciri fisik teman sebangku kita atau teman dekat kita. Sekarang coba perhatikan ciri fisik yang dimiliki oleh teman sebangkumu. Bagaimana caranya? Kamu dapat duduk secara berhadapan dengan teman sebangkumu. Selanjutnya, amati dengan seksama warna kulit, jenis rambut, bentuk wajah, bentuk hidung, dan warna bola mata yang dimiliki oleh teman sebangkumu. Nah, setelah itu, mintalah teman sebangkumu untuk melakukan pengamatan seperti itu terhadapmu. Terapkan sikap sopan, cermat, dan menghargai orang lain saat melakukan pengamatan. Tuliskan hasil pengamatan yang sudah kamu lakukan di buku kerjamu. Kamu dapat bertanya kepada gurumu apabila mengalami kesulitan. Setelah kamu melakukan pengamatan diskusi, beberapa pertanyaan di bawah ini dengan teman sebangkumu. 1. Samakah ciri fisik yang dimiliki oleh kamu dan temanmu? 2. Apa yang dimaksud dengan objek IPA? 3. Dan dari kegiatan tersebut, manakah yang disebut sebagai objek IPA? 4. Jenis keterampilan apa yang sudah kamu lakukan dari kegiatan di atas? 5. Jelaskan secara singkat tentang keterampilan itu. Kita mencari informasi dan berbagai referensi untuk membantu pekerjaan yang tadi telah kita akan laksanakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, bacakan hasil diskusimu di depan kelas menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Ini contoh tugas nanti akan kita amati. Nah, berdasarkan nanti kegiatan tersebut, kamu dapat memahami cara melakukan pengamatan terhadap suatu objek dengan benar. Mengamati merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki dalam mempelajari IPA. Keterampilan yang harus dimiliki dalam penyelidikan IPA disebut keterampilan proses. Dalam IPA, apa itu keterampilan proses dalam IPA? Untuk mengetahuinya, kita akan mempelajari materi selanjutnya. 1. Keterampilan proses dalam IPA. Dalam pengamatan gejala-gejala alam diperlukan keterampilan proses dalam IPA atau sering disebut dengan istilah keterampilan proses sains, KPS. Keterampilan proses sains dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keterampilan proses sains dasar, basic skill, dan keterampilan proses sains terintegrasi atau integrated skill. Kita bagi lagi. A. Keterampilan proses sains dasar atau basic skill. Keterampilan proses sains dasar, basic skill, terdiri atas keterampilan mengamati, mengelompokkan, mengklasifikasikan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Tolong diingat ini untuk di stabilo. Yang pertama yang akan kita lebih lanjut akan kita dalami yaitu keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati merupakan kemampuan mengamati objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Beberapa keterampilan mengamati dapat dilihat dalam tabel berikut. Tolong kalian lihat tabel 1-1 jenis-jenis keterampilan mengamati. Di situ ada keterampilan melihat. Melihat ini merupakan jenis pengamatan menggunakan indera penglihatan, yaitu mata, untuk mengetahui bentuk, penampakan atau wujud warna suatu objek dan peristiwa. Mendengar. Mendengar merupakan jenis pengamatan menggunakan indera pendengar, yaitu telinga, untuk mengetahui bunyi atau suara suatu objek. Mencicipi. Mencicipi merupakan jenis pengamatan menggunakan indera pengecap lidah untuk mengetahui rasa suatu objek. Meraba. Meraba merupakan jenis
pengamatan menggunakan indera kulit untuk mengetahui keadaan panas atau dingin serta tekstur kasar atau halus suatu objek. Mencium. Mencium merupakan jenis pengamatan menggunakan indera penciuman hidung untuk mengamati bau dari suatu objek. Mengukur. Jenis pengamatan ini memerlukan alat bantu misalnya penggaris, jangka sorong, neraca, dan mikroskop. Data dan pengamatan ini diperoleh melalui pengukuran. Yang kedua, keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Keterampilan mengklasifikasikan merupakan kemampuan untuk mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan, ciri yang dimiliki serta hubungan antar objek. Objek dengan ciri sama digolongkan dalam kelompok yang sama. Apabila dalam kelompok masih terdapat perbedaan persamaan, perlu dilakukan pengelompokan lagi. Pengelompokan akan berhenti jika dalam suatu kelompok sudah tidak dijumpai perbedaan ciri lagi. 3. Keterampilan memprediksi. Kemampuan memprediksi merupakan kemampuan untuk membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang, berdasarkan perkiraan pada pola kecenderungan tertentu atau hubungan antar fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Jika hasil prediksi memerlukan pengujian, maka akan dihasilkan suatu dugaan atau hipotesis. 4. Keterampilan menyimpulkan. Membuat referensi. Keterampilan menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta serta konsep dan prinsip yang diketahui. Dengan kata lain, menyimpulkan merupakan kemampuan untuk membuat referensi. Inferensi merupakan pernyataan logis yang dibuat berdasarkan fakta, hasil pengamatan, atau informasi yang tersedia. Kesimpulan atau inferensi yang dibuat dapat memunculkan prediksi-prediksi baru. 5. Keterampilan mengomunikasikan. Keterampilan mengomunikasikan merupakan kemampuan untuk menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio visual atau audiovisual. Penyampaian informasi dalam ilmu pengetahuan dapat disajikan dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan, atau dapat pula dalam bentuk grafik, bagan, peta, lambang-lambang, diagram, persamaan matematik, dan demonstrasi visual. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, akan tetapi ada 3 bentuk penyajian data yang sering digunakan, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram batang, dan penyajian data dalam bentuk diagram garis atau grafik. Untuk mengetahui ketiga bentuk penyajian data tersebut, kamu dapat membuka alamat website atau memindai QR kode di samping. Kamu telah mempelajari beberapa jenis keterampilan proses sains dasar, mulai dari mengamati, mengelompokkan, memprediksi, menyimpulkan, hingga mengomunikasikan ke dalam bentuk tertentu. Untuk lebih memahami tentang beberapa jenis keterampilan tersebut, lakukan kegiatan sebagai berikut di rumah nanti. Di situ ada contoh praktikum, kalian nanti baca secara seksama. Di sini kalian ikuti petunjuk dari perkecambahan biji kacang hijau. Kalian nanti buat alat yang akan dipergunakan sesuai dengan aturan yang ada pada buku. Tujuan kita adalah di sini untuk dapat proses sains dasar dengan benar melalui percobaan perkecambahan biji kacang hijau. Nah, di situ ada sampai cara kerjanya bagaimana, pertanyaan dan diskusinya bagaimana, unjuk kreativitasnya juga nanti bagaimana. Jadi ini Bapak minta di rumah dicoba. Andai kata nanti ada kesulitan, nanti ditanyakan. Memang ada 3 di sini yang diminta. Pertama, potonglah 2 gelas air mineral bekas menjadi setengah bagian dari ukuran semula. Sampai kalian lakukan itu sesuai dengan petunjuk. Nah, kita coba yang satu dipakai air, yang satu tidak dipakai air. Kita taruh 3 butir. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana perkembangannya.
Itu ya, silakan nanti mencoba di rumah. Kita tidak di sekolah, memang kalau kita tatap muka kita akan coba di sekolah bersama-sama. Ini untuk sementara waktu kita cobanya di rumah saja. Adapun nanti hasilnya kalian rangkum di dalam satu tulisan, itu nanti tapi dicoba dulu, jadi tidak dikumpulkan dulu, nanti dicoba dulu bagaimana nanti hasilnya. Nanti 1 bulan nanti ke depan baru kita akan coba kumpulkan dan saya nanti analisis. Yang B, keterampilan proses sains terintegrasi, integrasi skill. Nah, keterampilan proses sains terintegrasi merupakan perpaduan dua kemampuan keterampilan proses sains dasar atau lebih keterampilan proses sains terintegrasi, integrated skill, meliputi merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisa data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, serta melakukan penyelidikan percobaan. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menguasai berbagai keterampilan proses sains tersebut. Peneliti dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode yang disebut metode ilmiah. Di dalam metode ilmiah, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan secara sistematis dan berurutan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu merumuskan masalah. Bagaimana cara merumuskan masalah dengan tepat? Untuk mengetahuinya, lakukan percobaan berikut ini. Nah, ini kita ada gambar fenomena 3 gambar, membuat rumusan masalah berdasarkan gambar. Nah, berdasarkan gambar tersebut, coba kalian diskusikan, ya memang harusnya di sekolah, bersama temanmu, rumusan masalah yang berkaitan dengan peristiwa itu. Buatlah minimal 5 buah rumusan masalah pada setiap peristiwa di atas. Rumusan masalah berupa pertanyaan yang menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Kamu dapat bertanya kepada gurumu, ya, atau kepada saya nanti apabila ada hal yang belum kamu ketahui. Selain itu, kamu dapat mencari informasi dari berbagai referensi cara merumuskan masalah yang benar. Selanjutnya, bacalah hasil diskusi di depan kelasmu menggunakan bahasa yang sopan dan mudah. Ini memang harusnya dikerjakan, mengamati di sekolah, disampaikan di depan kelas. Akan tetapi untuk hari ini kalian coba dulu membuat gambar yang 3. Apa sih yang terjadi di situ? Ada 3 gambar. Nanti baru kita akan sampaikan. Kalau sudah tatap muka baru kita sampaikan di depan. Nanti kamu bikin coret-coretan dulu hasil daripada 3 gambar tersebut. Ini apa? Gambar A, gambar B, gambar C. Gambar ya. Nah, sekali lagi anak-anakku sekalian, kita lihat gambar. Kita mencari informasi dari ketiga gambar tersebut ya. Di situ ada gambar 1, ada gambar 2, gambar 3. Saya rasa untuk tugasnya tidak kita persulit, yang jelas kamu mencoba. Memang tidak dikumpulkan langsung. Nanti di 1 bulan nanti berikutnya kita akan coba kumpulkan dari kertas 1 lembar yang tadi juga sama hasil praktikumnya. Ini akan kita coba, udah 2 tugas nih yang kita berikan kepada anak-anakku sekalian. Yang kedua, ini kita langsung saja untuk pertama pertemuan, cukup ya, mohon maaf agak lama. Sikap ilmiah. Karena diperlukan sekali untuk adik-adikku sekalian mempunyai sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini harus kita miliki sebagai seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Nah, sikap ilmiah perlu dibiasakan dalam berbagai forum ilmiah. Suatu penelitian akan berhasil apabila didukung sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan dapat diamati pada bagian berikut. Sikap ilmiah kita bagi beberapa bagian. Mampu membedakan opini dan fakta. Berani mencoba.
jujur, ya, teliti, selalu ingin tahu, objektif, mau bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, mensyukuri karunia Tuhan. Nah, sikap ilmiah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Kita coba satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan mampu membedakan opini dan fakta? Kalian suka lihat kan di dalam di tayangan televisi, opini, fakta. Opini merupakan pendapat umum. Ingat sekali lagi, opini merupakan pendapat umum atau pribadi yang belum teruji kebenarannya melalui penelitian. Adapun fakta merupakan hasil suatu penelitian yang kebenarannya sudah teruji. Untuk memudahkan dalam membedakan opini dan fakta, kamu harus mengetahui ciri-ciri kalimat opini dan fakta terlebih dahulu. Ciri-ciri kalimat opini dan fakta dapat kamu ketahui dengan membuka alamat website atau memindai QR kode di samping. Ada ya di situ ya. Nanti kalian lihat, bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Selanjutnya, B, keberanian untuk mencoba. Nah, rasa ingin tahu ini modal, ya. Tentang sesuatu tidak akan pernah terwujud tanpa keberanian untuk mencoba. Kita harus berani mencoba untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada di pikiran kita. Namun, kita harus tetap menggunakan metode ilmiah ketika melakukan penelitian untuk mencari jawabannya. C. Kejujuran. Seorang peneliti atau ilmuwan harus jujur dalam mengambil dan mengolah data. Tidak ada pemalsuan atau memanipulasi dalam pengambilan data meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Kesalahan dalam sebuah penelitian dapat menimbulkan kerugian baik secara moral maupun material. Apalagi jika kesalahan ini diakibatkan oleh ketidakjujuran dalam pencarian, pencatatan, dan pengolahan dan suatu penelitian. Data dan suatu penelitian. Yang D, teliti. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus teliti dan tidak boleh melakukan kesalahan karena dapat mempengaruhi hasil penelitiannya. E, selalu ingin tahu. Seseorang yang mempunyai sifat ingin tahu biasanya banyak bertanya. Keingintahuan dan minat atas segala sesuatu merupakan salah satu dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum dalam bidang sains. F. Objektif. Seorang peneliti dalam mengemukakan hasil penelitiannya tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadinya, tapi harus berdasarkan kenyataan, fakta yang ada. Oke, bekerja sama. Dapatkah kamu melakukan penelitian seorang diri? Biasanya dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan orang lain. Pada saat melakukan percobaan, penelitian harus mampu bekerja sama dengan orang lain, sehingga peneliti dapat berhasil dengan baik. H. Terbuka dan fleksibel. Keterbukaan dan fleksibilitas diisi di sini meliputi cara berpikir dan berdiskusi. Artinya, berterus terang, berpikir positif, serta bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Ingat, hasil penelitian harus dapat diterima semua orang. Dengan mendengar kritikan, saran, dan masukan, maka hasil penelitian akan menjadi lebih baik. I. Bertanggung jawab. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya, baik secara ilmiah maupun moral. Ia juga harus yakin bahwa hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keselamatan tim dan pelestarian alam juga menjadi tanggung jawabnya. C. Ulet dan gigih yang disertai keyakinan. Untuk mencapai cita-cita diperlukan keuletan, kegigihan, keyakinan, dan kerja keras. Demikian juga dalam melakukan penelitian. Kita tidak boleh cepat berputus asa.
Jika kita gagal dalam suatu penelitian, kita harus segera mencari penyebab kegagalan itu. Dengan belajar dari kegagalan, kita akan segera mendapatkan kesuksesan. Ingat, hanya keuletan, kegigihan, dan keyakinan yang akan membuahkan kesuksesan. Yang terakhir, Kak, mensyukuri karunia Tuhan. Kita sebagai umat beragama percaya bahwa alam ini merupakan ciptaan Tuhan. Seorang peneliti harus bersyukur karena diberi kesempatan untuk menikmati ciptaannya. Salah satu cara dengan meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. Kamu telah mempelajari berbagai keterampilan dan sikap ilmiah yang diperlukan untuk mempelajari IPA. Dengan keterampilan-keterampilan tersebut, kamu dapat mengetahui cara menghubungkan beberapa fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Oleh karena itu, pelajarilah IPA dengan tekun dan baik. Dengan mempelajari IPA, kamu mampu memahami berbagai hal di sekitarmu, berpikir logis, sistematis, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian materi kita pada kali ini. Tadi yang telah Bapak sebutkan, ada tugas. Yang pertama, mengamati ciri fisik teman sebangkumu. Ini nanti di rumah bisa digantikan kalau kamu punya adik atau kalau kamu punya ibu. Nah, ini diamati, samakah ciri fisik yang dimiliki oleh kamu dengan adik kamu dan lain sebagainya. Kamu tulis saja di kertas 1 lembar. Nanti tadi yang kita sudah pelajari, yaitu dengan sifat jujur, ya, teliti dan lain sebagainya. Nah, untuk prakteknya ini kami minta yaitu dicoba dulu, jangan berputus asa, semangat, teliti. Masa selanjutnya ini tadi yang saya sudah sebutkan, modalnya tidak besar. Jadi air, kapas, alat tulis, gelas air mineral bekas 2 buah, biji kacang hijau, nah, kamera digital atau kamera handphone yang kita coba ambil gambar. Nah, baru kita tulis pertanyaan dan diskusinya. Ini boleh kamu seolah-olah menurut hipotesismu biji kacang hijau di gelas mana yang mengalami perkecambahan. Mengapa demikian? Nah, ini kamu coba mencari jawaban-jawaban yang sudah diajukan. Selanjutnya, tadi ada satu lagi tugas, tapi jangan ini kan kita coba dulu, kalian coba agar cara berpikir kalian dari kemarin ketika kalian sekolah di SD, kalian sekolah di MI, ini membedakan 3 gambar tersebut. Untuk selanjutnya, yang terakhir, ini kamu kerjakan dulu di buku kamu, tidak harus diserahkan ke sekolah nanti uji kompetensi 1. Ini halaman 8 sampai dengan halaman 10. Ini dikerjakan langsung di bukunya. Kamu mencoba untuk menguji kemampuan kamu setelah membaca 1 materi. Jadi 1 materi kamu baca, kamu nanti ada pertanyaan di situ, kamu jawab di situ. Nanti Bapak belum minta kalian untuk mengumpulkannya ke sekolah. Jadi kamu jawab dulu, ya. Nanti kita akan beri solusi sebelum lanjut pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, barangkali untuk pertama pertemuan, bukan berarti pelajaran IPA, Pak, banyak tugasnya, Pak. Tidak. Jadi kamu coba dulu kemampuan kamu coba untuk meneliti, menelaah semuanya yang ada di buku dulu, karena kita belum bisa bertatap muka langsung. Jadi kalian coba untuk di lembar 1 kertas jawaban, selembar-selembar saja, nanti kamu selipkan di buku kamu sendiri. Nanti akan kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sekian materi pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.